Halo adik-adik, selamat datang kembali di Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang proses termodinamika. Jadi proses termodinamika itu ada proses isobare, isokore, isobare, isotermis, dan adiabatik. Sebelum kita masuk ke rumus-rumus ini, rumus-rumus dari persamaan termodinamika, kita akan bahas dulu lebih terperinci apa yang dimaksud dengan proses isobare, isokoris, dan isotermis. Oke, jadi dengan demikian mari kita cek di video berikut ini. Pertama, kita akan masuk ke dalam proses isobaris. Jadi, apakah yang dimaksud dengan proses isobaris? Proses isobaris merupakan suatu proses yang berlangsung pada tekanan tetap. Jadi, proses isobaris langsung pada tekanan tetap. Jadi, kita bisa melihat dari grafik bahwa di sini kita lihat ini P ini merupakan grafik tekanan yang satuannya Pascal. Di sini merupakan grafik volume yang satuannya meter kubik. Oke, dengan demikian kita cek ketika titik A itu volume benda adalah A, tekanannya adalah P. Ketika dia bergerak pada titik B, volume B, volumenya ada berubah dari A menjadi B, tapi tekanannya masih tetap di titik P ini. Nah, ini menunjukkan terjadi pada tekanan tetap. Kalau dia pada tekanan tetap, prosesnya disebut sebagai proses isobaris. Ingat ya, jadi isobaris ciri khasnya adalah terjadi pada tekanan tetap. Nah, isobaris. Nah, yang mana pada proses isobaris itu berlaku persamaan bahwa V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kalau diminta nilai usahanya, usaha itu berarti bernilai W sama dengan P dikali dengan delta V. Nah, ini usaha pada proses isobaris V delta V. Kalau seandainya ada grafik seperti ini, usaha itu boleh kalian gunakan luasan grafik. Jadi boleh gunakan luas ini. Ini juga disebut sebagai usaha pada proses isobaris. Jadi luasnya bentuk persegi panjang, itu panjang dikali dengan lebarnya. Nah, inilah. Terus kalau misalnya dengan kalor isobaris bagaimana, ntar kita lihat di tabel yang tadi yang pertama. Nah, jadi biasanya di sini kadang-kadang di proses isobaris itu suhunya tidak ada. Volumenya tidak ada. Volumenya hanya ada salah satu. Mungkin aja volume 1 atau volume 2. Tekanannya ada tapi suhunya ada 2. Dengan demikian dari persamaan ini kita biasanya mencari berapa volume 2-nya atau volume 1-nya. Setelah mendapatkan volume baru kita masukkan ke sini. Jadi delta V di sini boleh kita ganti nanti dengan V2 dikurang dengan V1. Nah, oke, jadi inilah merupakan proses isobaris. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses yang berikutnya. Itu kita sekarang akan membahas tentang proses isokoris. Yang mana proses isokoris itu merupakan proses yang berlangsung pada volume tetap. Jadi ciri khasnya pada volume tetap. Yang mana pada proses isokoris itu kita bisa mencari nilai nilai rumus perbandingan itu ada P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dengan P1 di sini merupakan tekanan dan T sini merupakan suhu. Jadi sama dengan proses baris tadi, ada P tekanan satuannya Pascal atau Newton per meter kuadrat, dan ada suhu yang satuannya Kelvin. Nah, di sini proses isobaris terjadi pada volume tetap. Kita cek ketika tekanannya di bawah. Nah, ketika tekanannya di bawah, volumenya di sini. Ketika dia tekanannya naik menjadi di ke P1, volume juga tetap masih di sini. Dengan demikian karena volumenya tetap, maka di isokoris disebut sebagai proses isokoris atau terjadi pada volume tetap. Nah, yang mana usaha pada proses isokoris jadi W ini bernilai dengan 0. Dari mana kita bisa tahu nilainya 0? Kita cek di sini bahwa kita tidak bisa mencari luasan di bawah grafik. Kita masih ingatkan bahwa tadi proses isokoris itu usahanya merupakan luasan di bawah grafik. Sementara garis grafiknya yang ini sekarang. Nah, ini. Karena dia cuma satu garis saja, maka di bawah tidak ada luasan. Dengan demikian tidak ada luasan, maka usahanya ini bernilai sama dengan 0. Nah, jadi di sini biasanya di proses isokoris bisa dicari tentang berapa kalornya, berapa energi dalamnya. Untuk tabel rumus kita nanti lihat terakhir. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke proses isotermis. Oke, proses isotermis. Nah, proses isotermis itu merupakan proses yang berlangsung pada temperatur tetap atau suhu tetap. Ingat di sini ada kata termis. Termis artinya thermal. Thermal artinya suhu, artinya berlangsung pada suhu tetap. Di mana berlaku persamaan itu PV sama dengan konstan atau P1 V1 sama dengan P2 V2. Dengan P di sini sama artinya tekanan dan V-nya artinya adalah volume. Nah, kalau di proses isotermis, nah jadi prosesnya di sini kita cek di sini ada garis ini agak sedikit melengkung sedikit, ini merupakan proses isotermis yang ini menunjukkan terjadi pada suhu tetap. Jadi tekanannya berubah dari P1 ke P2, volume juga berubah dari V1 ke V2. Tapi sini isotermis terjadi pada suhu tetap. Nah, kalau untuk usaha isotermis kita tidak bisa menggunakan luas di bawah grafik ini. Kenapa tidak bisa? Karena bangunnya tidak rata.
kita lihat di sini ada sedikit lengkungan. Jadi bagaimana usaha pada proses isotermis? Usaha pada proses isotermis bisa dicari rumus dengan W sama dengan usahanya adalah N kali R kali T temperatur Ln. Ln sini artinya logaritma natural, V2 dibagi dengan V1. Nah, ini merupakan proses isotermisnya. Oke. Nah, jadi untuk nanti rangkuman terakhir rumus kita lihat berikutnya saja biar sekalian kita bisa melihat. Nah, sekarang setelah proses isotermis, proses yang terakhir itu adalah proses adiabatik. Proses adiabatik itu merupakan proses yang pada keadaan ini tidak terjadi perubahan panas, transfer artinya perubahan panas yang masuk dan keluar sistem. Maka tidak ada kalor yang keluar masuk ke dalam sistem ini. Nah, maka di proses adiabatik itu nilai Q dituliskan di sini sama dengan 0. Apa perbedaan grafik dari adiabatis dengan di isotermis? Tadi isotermis juga grafiknya melengkung kayak gini, adiabatik juga kayak gini. Perbedaannya biasanya kalau dia grafik adiabatik itu lebih terjal dibandingkan dengan grafik isotermis. Jadi kalau misalkan yang merah ini merupakan jadi kita lihat misalnya nih ada dua grafik ya, yang merah sama yang biru. Yang biru di sini merupakan grafik isotermisnya. Yang biru merupakan grafik adiabatisnya karena dia lebih terjal dibandingkan dengan grafik yang merah. Jadi grafiknya bentuknya hampir mirip-mirip, tapi perbedaannya kalau dia lebih terjal dia masuk ke dalam adiabatis, kalau dia isotermis dia lebih landai. Nah, di sini berlaku beberapa persamaan pada proses adiabatis. Yang pertama, maka berlaku hubungan bahwa V1 pangkat gamma sama dengan V2 pangkat gamma. Yang mana apa ini gamma? Gamma ini merupakan nilai kapasitas kalor pada tekanan tetap dibagi kapasitas kalor pada volume tetap. Yang mana Cp ini nilainya adalah 5/2 Nr. Kalau Cv nilainya 3/2 Nr. Boleh kita coret habis, duanya coret habis, maka nilai gamma adalah 5/3, 5/3. Nah, di sini juga ada bahwa kalau dia ada temperatur dengan volume, maka ini perbandingannya. Temperatur 1 kali volume 1 pangkat gamma min 1 sama dengan temperatur 2 kali volume 2 pangkat gamma min 1. Kalau rumus usahanya ini, nah, W sama dengan 1 per gamma min 1 dalam kurung V1 P1 dikurang V2 V2. Nah, di sini kalau diminta energi dalam, jadi energi dalam pada pada proses adiabatik sama dengan min W. Kenapa min W? Kita lihat di sini bahwa energi dalam kan sama dengan Q min W. Nilai Q ini bernilai 0, berarti delta U sama dengan 0 dikurang dengan W. Jadi 0 kurang dengan W sama aja artinya dengan min W. Maka ini merupakan rumus perubahan energi dalam. Jadi energi dalam sama dengan min W. Min W-nya berapa? Min ini. Nah, jadi kita cari dulu hasil ini, baru didapatkan dengan hasil negatif. Oke, jadi demikianlah keempat proses dalam termodinamika. Jadi mari kita ulang. Pertama ada isobarik, ada isotermis, ada isokorik, sama terakhir ada adiabatik. Nah, untuk menghafal rumusnya, jadi biar lebih gampang, mari kita lihat ke tabel berikut ini. Oke, ini adalah merupakan tabel dari untuk apa rumus biar gampang kalian tadi. Pertama, sini ada W sini artinya ada usaha. Q di sini merupakan kalor dan delta U merupakan energi dalam. Oke, tolong diingat tadi bahwa pertama isokorik terjadi pada volume tetap. Jadi volume tetap itu usahanya bernilai 0 kalau kalornya adalah Cv dikali dengan delta T. Kita mengingat bahwa Cv di sini nilainya adalah 3/2 Nr. Berarti bisa diganti dengan 3/2 Nr dikali dengan delta T. Kalau dia delta U-nya juga sama, sebesar Cv delta T, berarti sama juga 3/2 Nr delta T. Ingat ya, jadi setiap nilai Cv boleh diganti dengan nilai 3/2 Nr. Nah, ini berikutnya kalau dia isobarik, jadi kalau dia isobarik usahanya, jadi usaha isobarik adalah P kali V2 kurang V1 atau Vf kurang Vi, artinya Vf ini V final, Vi di sini artinya V inisial. Artinya volume akhir dikurang dengan volume awal. Ini tekanan tetap. Kalau kalornya itu adalah Cp delta T, jadi biar lebih gampang kita ganti aja dengan 5/2 dikali dengan Nr. Ingat ya, Cp itulah 5/2 Nr, delta T nya tetap delta T. Jadi kalau di isobarik terdapat perbedaan antara kalor dengan energi dalam, yang mana energi dalamnya adalah Cv delta T. Terus berikutnya, kalau dia proses isotermis, ini usahanya yang tadi usaha isotermis. Berarti NRT ln V2 per V1 atau V final per V inisial, V akhir per V awal.
Kalor juga sama, gara-gara di isotermis tidak terjadi perubahan energi dalam. Kenapa tidak terjadi perubahan energi dalam? Karena pada proses isotermis terjadi pada suhu tetap. Energi dalam itu akan terjadi perubahan ketika suhunya berubah. Jadi ketika suhunya tidak berubah, maka energi dalamnya ada, tapi dia tetap segitu. Dengan demikian, makanya perubahan energi dalam, di sini ada delta U, berarti perubahan energi dalam itu tidak ada. Energi dalamnya tetap atau konstan. Nah, berikutnya pada proses adiabatis, inilah proses adiabatis tadi. 1 per, nah ini nilai sama kayak tadi. 1 per 1 min gamma dalam kurung V1 VI kali P1 kali V1 min V2 kali V2. Dengan Q di sini merupakan kalornya. Jadi kalor sama bernilai 0. Dan di sini kita cek delta U perubahan energi dalamnya CV ke delta T. Oke, demikianlah proses termodinamika. Jadi bagaimana proses termodinamika ke dalam persoalan itu mari kita cek ke dalam video berikutnya, video yang lain. Jadi video part berikutnya bagaimana penggunaan proses termodinamika ke dalam perhitungan. Oke, jadi jangan lupa ditonton supaya kita bisa mengetahui bagaimana penggunaan rumus ini ke dalam contoh soal. Ya, untuk materi termodinamika sekian dulu, sampai jumpa di contoh soal. Sekian dan terima kasih.